Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu ada pelaporan ya terhadap Rismon mengenai buku Gibran Endgame karena para konsumen ini merasa ditipu. Nah, saya tidak memahami secara jelas ya pasal apa saja yang disangkakan, karena untuk mengetahui detail-detail seperti itu ya imma kita harus membaca BAP-nya atau laporannya begitu, atau menjadi kuasa hukum ya, menjadi pakar hukum. Sedangkan saya bukan. Jadi perincian-perincian seperti itu yang sulit diketahui oleh orang-orang yang tidak terjun langsung ke dalam permasalahan hukum. Nah, cuman agak kaget di sini bahwa sekarang itu laporannya sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ini kok gercep begitu ya? Itu yang maksud saya jadi aneh, ini kok cepat masalah si Rismon ini. Padahal beberapa waktu yang lalu ya si Irjan Mosato kan sudah dilaporkan, sampai sekarang nggak ada perkembangan. Agrifanani dilaporkan, sampai sekarang juga tidak ada perkembangan. Giliran Rismon cepet banget. Entah mungkin karena saya tidak tahu atau memang tidak ada perkembangan. Cuman pada akhirnya ya ini mah bacaan-bacaan saja begitu. Kasihan Rismon itu pada akhirnya, karena dia itu dituntut sama Jokowi untuk mengerjakan anu dan anu. Karena tadinya si Rismon itu tidak akan mendapatkan restoratif justice, karena katanya kan dulu ya sebelum negara api menyerang, Rismon itu kan termasuk salah satu yang tidak akan diberi restoratif justice. Tapi ternyata dikasih, tapi dengan syarat-syarat yang sangat berat, sampai katanya kemarin tidak bisa hadir di acara Rakyat Bersuara. Nah, tapi dalam keadaan yang mendesak si Rismon ini untuk begini dan begitu, dalam hal ini adalah laporan dari Gibran atau dari konsumen Gibran Endgame. Ini mas saya pasalnya yang dilakukan itu perlindungan konsumen. Itu kok gercep begitu. Ya sudahlah, kita saksikan saja ini perbincangan. Ada Pak Mikael Sinaga, ada Pak Sangaji di situ, ada Roy Suryo, dan ada pelapor ya. Nanti kita akan berkenalan namanya. Kita saksikan. Bang Michael tadi sudah membuka dengan statement yang luar biasa bagus, bahwa ternyata orang yang sedang dilaporkan ini kita nggak tahu sekarang ada di mana ya, Mas Roy ya? Ada di sini. Ada di sini ya? karena di beberapa acara nggak pernah nongol lagi gitu loh. Ya. Bahkan kita lihat di kanal YouTube-nya nggak pernah lagi tuh nongol. Ya, ada suaranya. Ya. Dan ya benar. Mikrofonnya rusak. Speaker kata dia ini. Speaker kata dia ini ya. Speakernya tinggal rusak. Pasang kemudian speaker. Kayak gini kok speaker tuh. Itu gede itu mon. Ya, para pemirsa Ketawa enak YouTuber, banget di belakang. para pemirsa YouTube, channel beberapa YouTube yang sangat terverifikasi sebagai YouTube pembela kebenaran. Di sini ada Mas Roy Official. Saya harus nyebut dulu Mas Roy, ya, karena senior soalnya. Yang paling banyak Sentana. Tapi meskipun lebih banyak Bang Refli, tapi hari ini senior kan adalah Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy. Gitu dong. Mas Roy. Mas Roy. Harus ada serapnya dikit Oh Bang. gitu ya. Itu Mas Roy. khasnya siapa itu? Karena saya ini orang Batak, Sangaji itu ya. tapi saya sopan. Saya kalau ketemu orang Saya Batak, tapi saya sopan. Berarti banyak orang Batak nggak itu? Iya, saya nggak tahu, tapi saya Batak, tapi saya sopan. Siap. Jangan main-main Bang Gofur. Siap, Sama mantap. Batak yang sopan ini. Iya, mantap. Aduh. Kemudian di sini ada Abdul Ghafur Sangaji Official. Wih, channel yang paling cepat berkembang. 16.000 subscriber. 16.000 ya? Udah 16.000, Wow. alhamdulillah. Baru sebulan. Video official aja kalah. Baru sebulan. Cepat. Baru Ayo, sebulan. Sakit hati. Sebentar, tadi saya salah ngomong ya. Girsang harus tadi saya ngomong ya, bukan pasang aja kan ini. Duh.
Ayo dong. Oke. Ayo dong. Kemudian ada Sentana TV. Ada RH Channel. Ini yang paling banyak subscribernya nih. Ya. Konten. Raja konten ya. Kemudian ada Kalau langkah ada update. daerah- Kalau ada daerah yang lain subscribernya hilang. Ya. Serap semua. Ya, kalau sudah ada RH kami ini YouTuber kelas 3. Yang nonton itu paling 1-2 orang gitu. Karena semuanya udah diambil sama RH Channel. Iya, parah. Tapi bukan itu pokok persoalan kita. Kami kira nggak ada masalah ya, karena Apa-apa. channel-channel YouTube ini adalah saluran kita untuk menyampaikan kebenaran. Ya, syiar ilmu, syiar kebenaran sekaligus syiar informasi. Dan ada satu lagi YouTuber baru, namanya Haris Sugiarto Channel. Namanya ada Jadi Haris Sugiarto perkenalan channel YouTube. Biarto Channel. Rujak Bebek. Rumah Juang Keadilan. Nah, ini rujak bebek nih, Bang, Mas Roy. Oh, itu nggak kayak apokat. Apa itu yang kalau kayak apokat terjemahannya apa itu, Pak? Ya, gini Bang Gofur. Kalau penonton kita pernah melihat di antara para relawan itu ada yang rambutnya belah tengah, kumisnya tipis, mukanya kayak di muka ijazah Jokowi. Nah itu Haris Sugiarto namanya. Oke. Berarti Haris Sugiarto fotonya yang di ijazah. Lebih mirip. Oh, lebih mirip Bang Hari ya. Ya, jadi kalau dia kecocokannya 66%. Berdasarkan aplikasi apa? Berdasarkan aplikasi FaceNet. VGG Face, FaceNet, dan Retina Face. Tapi lihat retina yang di hidung. Udah mirip-mirip Andi Aswan aja itu. Yes, ada Kalau asuhan. makin hijau, dia makin gak mirip. Ah. Jadi waktu saya cobain dengan fotonya Bang Hari, merah banget. Nah, gitu Jadi ya. sangat mirip. Sangat mirip Merah ya. banget dia, sangat Ya, mirip banget. oke. Kemarin saya bikin konten mengenai goblokisasi goblokisasi ala Jokowi. Memang berhasil ya melahirkan orang-orang seperti Andi Azwan dan juga fans klub Andi Azwan. Ada gitu fans klub Andi Azwan. Oke, kita back to topic. Ya, gimana pelaporannya Bang? Ya. Pasal-pasalnya dan seterusnya. Baru saja ini kami selesai pemeriksaan untuk tahap pertama, Mas Roy. Artinya sesi pertama ini Pelapornya. pelapor sesi pertama, masih akan ada sesi kedua. Kami setelah ini akan masuk lagi, Mas Roy. Wow. Ya, karena materi terhadap LP-nya Bang Irwan ini lumayan panjang. Ya. Dan tadi penyidik juga sangat welcome, ya, sangat antusias melakukan pemeriksaan. Intinya ada 2 pasal yang dilaporkan Mas Roy, pasal penipuan dan penggelapan. Penipuan itu 492 KUHP dan penggelapan itu 486. Kirain undang-undang perlindungan konsumen ya. Udah kayak ke susu mineral aja. Kenapa? Saya ingat 486, soalnya jadi ingat ceritanya Gibran. Apa itu? Gibran tuh lebih maju dari 486. Katanya Pentium. Lah Pentium tuh udah lama banget zaman saya belajar komputer itu Pentium ini 486. Iya. Kalau soal ahli-ahli gitu susah lah kita bantah, Mas Roy. Karena ini pakarnya soalnya. Nah, tadi Mas Bang Irwan diminta menjelaskan kronologis. Bang Irwan ketemu dengan Rismon, kemudian membeli buku. Jadi Bang Irwan ini kerugian materialnya dalam dugaan tindak pidana penipuan penggelapan ini sebesar 4.653 ya. 6.653.000 ya. Dan itu terhadap berapa buku? 66 buku ya, Bang? 66 buku. Nah, mudah-mudahan sih berjalan lancar, Mas Roy. Ya. Dan tadi kami mengajukan beberapa bukti-bukti. Rismon pertama kali apa namanya ya, Mas Roy ya, mempublikasikan buku Gibran Endgame lewat kanal YouTube Baligi Academy. Oke. Ya, jadi buku itu belum beredar tapi sudah dia publikasikan. Ya, bilang bahwa akan segera grand launching dan kemudian grand launching baru kemudian Bang Irwan membeli. Nah, yang Sementara ini saya rasa permasalahannya juga bukan karena besarnya nominal ya, kerugian material itu. Meskipun ya kerugian material sebesar itu sebetulnya untuk orang-orang seperti ini kecil lah ya, saya rasa. Permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya di mana? Permasalahannya ada di ketidakjelasan begitu. Ya tadi penipuan. ingin dikejar di sini adalah setelah buku itu dipublish, kemudian diduga ada ISBN palsu. Sebentar. Siapa tahu nanti yang dilaporkan akan naik mobil ini loh. Tuh. Luar biasa. Dirtakti.
Saat itu tahanan dan barang bukti. Nah itu kita tunggu nanti liputan khusus. Liputan khusus ya. Nah, diduga ada ISBN palsu juga. Masuk naik mobil itu. Ya. Terus Bang Irwan nanti banyak berceritakan ya. Intinya ada 2 pasal Mas Roy. Dan hari ini kami akan tuntaskan untuk pemeriksaan pelapor. Dan besok penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kalau pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, tadi kata penyidik, mereka akan segera manggil terlapor yaitu Rismon untuk dimintai keterangan. Ya, jadi kami surprise sekali nih Mas Roy. Ternyata penyidik responnya cukup cepat gitu. Nah, itu. Ya. Saya juga surprise. Ini kenapa sih penyidik itu ya? Nggak usah heran saya. Termul coklat sih emang. Memang ingin mendesak juga saya lihat mah ya. Karena laporan-laporan yang lain itu nggak segercep laporan Rismon ini lah, urus aja sama Rismon kok gercep. Heran saya juga. Itu mungkin dari saya pengantarnya. Kasihan. Tambahin dulu, tambahin silakan Mas Roy. sebelum nanti pelapor yang akan finalnya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, apa yang dilaporkan Bang Irwan Arya ini bukan main-main, ya. Karena apa? Karena yang bersangkutan, saya lihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan sendiri, tanggal 25 Januari lalu pada peristiwa di Car Free Day yang ada di dekat Bundaran HI ini, Bang Irwan Arya ini dengan semangat banget ya waktu itu membeli buku Gibran Endgame itu. Tadinya mau sebanyak 300 unit ya, tapi karena bukunya nggak siap, 200 juga nggak siap, akhirnya tanya, yang ready ada berapa? Ada 60. Terus Bang Irwan Aryati ngangkut sendiri, angkat sendiri Mas. Jadi kerugiannya kalau menurut saya tadi ketika konferensi awal ditambah kerugian manggul buku-buku tadi itu dihitung itu kerugian tidak hanya material tapi moral. Lalu coba kalau di tengah jalan ada yang lihat terus kemudian mas sekalian angkutin deh ini barang-barang ini gitu gimana, kan rugi kan. Nah itu jadi dikira kuli panggul itu loh. Jadi ada, makanya beliau tadi melaporkan tuh sangat clear, dan saya juga tadi menyatakan ke lawyer yang lagi jadi ulet ini lagi naik daun Mas Abdul Ghafur ini, bahwa saya waktu itu ditunjuk juga jadi brand ambassador. Dan penunjukannya secara sangat bukan frontal, vulgar ya. Dikasih duit sambil direkam oleh Mas Mike ini, ya kan? Itu loh, saya lihat wah ini bahaya, ini bisa jadi alat bukti, makanya uang itu masih saya simpan. Kalau perlu nanti akan ditunjukkan ya. Kalau ilmu intelijennya Mas Roy udah jalan. Iyalah, ini bahaya nih kalau dikasih terus kemudian. Nah, tapi itu kan Itu yang katanya Rismon 5 juta isinya ya. menunjukkan profesionalitas saya waktu itu ketika ditunjuk ya, dan saya dengan sepenuh hati ya dalam 2 kali Car Free Day ya, padahal Car Free Day yang kedua yang tanggal 8 Februari itu harap diketahui itu saya benar-benar baru pulang dari Bandung. Saya subuh dini hari ngebut dari Bandung pulang untuk mengejar Car Free Day yang ada di FX itu, karena saya malamnya ada acara di Bandung. Kalau nggak percaya teman-teman bisa cek pada YouTube iNews ya. Ketika saya nyupir, kemudian di samping kiri itu ada kamera Wati yang mewawancari saya perjalanan dengan teman-teman TBN waktu itu, touring bela negara. Di waktu itu kita ke IPTN Bandung, kemudian malamnya, nah habis itu saya stay sebentar terus pulang. Nah jadi inilah benar-benar pengorbanan yang kami lakukan untuk suksesnya buku Gibran Endgame. Ya gitu bukunya. Nah, mirip-mirip dengan ini ya. Nah, tapi kalau yang ini Rismon Endgame. Jakarta lulus S3. Tapi kalau itu Gibran Endgame. Jadi Bentar, ini Rismon itu betul-betul kasihan ya. Posisinya itu Anda bayangkan, ini gara-garanya Jagir nih, gara-garanya Dagir Sang itu gara-garanya itu. Coba sekarang kalau Rismon sampai celaka begitu ya, katakanlah demikian, Jagir gimana? Dia kan aman-aman aja. Sama saja sebetulnya, cuman dia itu memanfaatkan kesempatan. Dagir Sang itu memang nggak ada duitnya jadi pengacara dalam kasus ini, apalagi jadi pengacaranya khusus Rismon. Kalau Roy Suryo sih agak banyak kan duitnya ya. Kalau Rismon mah aduh kasihan. ini sebenarnya tidak salah. Tapi karena kemudian dicabut sepihak oleh Rismon, itu yang kemudian diadukan. Dan mungkin nanti Mas Ghafur juga akan bersiap-siap untuk menampung laporan dari banyak masyarakat. Iya, betul. Ya, karena masyarakat yang merasa dirugikan bisa juga menambahkan untuk membuat laporan tambahan. Jadi ada yang menarik dari tadi dilaporkan, ternyata tantangan Rismon, Bang, waktu itu di acara bersuara waktu dihadir ya, kalau yang kemarin kan dia nggak berani hadir.
sebulan yang lalu dia bilang buku Jokowi White Paper tuh mana, buku kok nggak ada ISBN-nya. Loh, buku nggak ada ISBN. ISBN itu International Standard Book Number. Itu bisa pakai, bisa tapi yang tidak boleh adalah kalau ISBN palsu. ISBN-nya palsu. Dan itulah ada di Gibran NG. Ayo siap tah respon kumaha sih sok. Itu tambahan dari saya, luar biasa. Mas Ya. Gibran. Jadi Mas Roy, ada fakta-fakta baru. Ya. Kita tidak mempersoalkan isi dari buku itu iya, betul. Tidak mempersoalkan isi dari buku itu. Laporan kepolisian dugaan tindak pidana penipuan itu bukan yang disasar adalah isi bukunya, tidak. Yang disasar adalah ada kerugian material yang dialami oleh korban dan akan ditindaklanjuti oleh korban-korban yang lain adalah ketika Rismon confirm menulis buku itu dan kemudian buku itu ternyata diduga menggunakan ISBN palsu dan kerugian untuk orang lain. Ya, dan itu sudah kami tampilkan tadi juga di hadapan penyidik. Kemudian berikutnya lagi Mas Roy, beliau mengubah keterangannya atau ingin mengubah buku itu setelah mengajukan RJ. Setelah dilaporkan di Yamaguchi, ijazahnya yang di Yamaguchi diduga palsu itu Mas Roy. Kemudian dia bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, dan buku itu mau dibawa tadinya ke tokoh-tokoh termasuk salah satu Pak Yusuf Kalla. Ini buktinya. Iya, betul. WA ke stafnya Pak Yusuf Kalla namanya Pak Yadi. Sebelum buku itu dibawa, dan di sini ada nama-nama orang yang ditulis ya. Ada Dr. Rismon Eng, Basiolan Senipar M Eng. Tuh, kata-kata komentator enak banget kalau lihat Roy Suryo. Aduh, untung masih muda ya. Kalau udah tua tuh udah encok 2 kali. Enak banget. Kasihan sih Rismon. Ada Dr. Vivian. Ya, betul. Wah, terus ada yang lain-lain. Vivian bukan eng ya? Bukan Eng, ini Ung. Nggak tahu. Eng. Ya, eng gitu ya. Itu. Jadi artinya ini banyak kasus yang ternyata dilakukan oleh yang bersangkutan. Gitu. Oke. Nah, Ya. ini menariknya begini Mas Roy. Ya. Jadi rangkaian tipu gelap yang dimulai dengan adanya rangkaian kata-kata Penipuan dan bohong, penggelapan, penipuan ya kan? Itu ternyata kita mulai dari pembuatan ISBN yang diduga palsu. Nah, ISBN ini ternyata ada dua versi, Mas Roy. Ya. Ada ISBN pertama yang dipakai untuk menjual buku kepada korban. Ya, itu yang belakangnya 33 angka. Iya, betul. Itu yang belakangnya yang kedua belakangnya 40. Iya, betul. Apal saya udah. Yang pertama itu yang belakangnya 40, itu yang dijual itu yang Yang kedua, yang 40 itu. Ya, yang pertama yang 40 Mas yang Roy. pertama 40, oke. Yang pertama 40, yang belakangnya 40. Yang kedua itu ini. memang penerbitnya sama, Lekas. Ya. Tahunnya juga sama 2026. Tapi judul bukunya lain. Bukan Gibran M Game. Lekas masuk lah pokoknya. Dan Mas Roy, ISBN yang diduga palsu ini ternyata dicantumkan untuk buku yang dijual kepada korban. Sebentar ya, coba lihat. Di sini kita melihat ya bagaimana. Ya subhanallah. Ya sudah takdirnya begitu ya. Ini kan kalau si Rismon masih di pihak Roy Suryo, kemudian terlihat ada ISBN seperti ini. Kalau saya begitu, saya akan mengatakan begini. Oh, yang penting kan isinya. Iya, saya akan mengatakan begitu, betul. Makanya tadi isinya memang tidak dipermasalahkan. Ini yang dipermasalahkan itu apa? Kecacatan. Ada kedustaan yang dilakukan oleh Rismon sedari awal. Itu dengan ketidakjujuran itu ISBN nggak ada ya dicantumkan ada. Nah, ini jadi permasalahan. Kenapa? Karena saya melihat tidak ada ruang bagi orang bohong di kelompok Roy Suryo ini. Ya, mudah-mudahan demikian. Karena sekali bohong keluar begitu ya. Sekali bohong keluar. Kata kalau Egy Sujana itu dengan kuasa hukumnya Eli dan Eti itu gimana dulu kok bisa sampai berjodoh mereka itu berdua. Ya, telak itu. Telak, penipuannya telak. Karena dia beli Bang Irwan itu yang ISBN-nya palsu. Ya. Wow. Ya. Masuk tuh barang. Masuk barang itu. Bekas. Ya. Bertobat lah Lae. Bilang dulu bertobat lah Lae gitu ya. Kalau Lae lah, saudara bro lah. Karena kan Iya, sama. soalnya saya orang Batak tapi saya sopan. Jadi Lae, ini kelakuanmu sebulan terakhir ini bukan seperti Rismon yang ku kenal selama ini ya gak? Jadi bertobat lah Lae.
sebelum ratusan atau puluhan ribu ya, puluhan ribu pembeli lainnya melaporkan Anda Ini, juga. Pak Michael, Dan untung cuma perlu satu loh. seperti itu Mas Roy, dari kamera dan ini sendiri ya. akan agak sulit buat Rismon menghindar dari pencantuman ISBN yang diduga palsu. Nggak bisa nggak bisa menghindar. Karena kenapa? Berdasarkan barang bukti yang hari ini kami serahkan ke penyidik, Bukunya itu buku yang ISBN-nya nggak sesuai. Ya, ISBN-nya yang nggak sesuai dan itu pasti akan telak. Ya. Karena ada buku yang versi terbaru memang ISBN-nya udah benar. Ya, tapi nggak boleh. Yang kena yang Tapi dalam konteks penipuan dan penggelapan yang dikejar itu adalah barang bukti yang pertama, bukan yang setelah direvisi dengan ISBN yang benar. Karena korban itu membeli buku dengan ISBN yang bermasalah dan yang diduga kuat palsu. Dan sudah kami cek Mas Roy dari Perpustakaan Nasional dan tadi sudah kami lampirkan juga dalam materi pemeriksaan. Dan alhamdulillah penyidik mengatakan bahwa wah, ini berarti rangkaian penipuannya akan kami mulai dari ISBN palsu. Dan itu sulit untuk beliau hindari. Tinggal kemudian nanti menjelaskan bagaimana ceritanya ISBN itu bisa ada dalam buku ini. Nah, iya. Oh, mau saya yang ceritakan? Ya, enggak, biar aja nanti. Tetapi penulis sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap bukunya pasti kan tahu dong. Ya. Karena kan dia harus memastikan bahwa bukunya tidak bermasalah. Iya. Betul. Ya. Itu yang pertama Mas Roy, itu telak. Gak apa-apa, ada orang yang mau kena pasal 55 kok. Kan tahu dia. Bukan. Ya, tahu kalau palsu gitu. Kan saya besok akan dijadikan saksi ya Bang Irwan. Ya, betul. Saya jadi saksi. Ya. Jadi saya akan saksikan apa yang dilakukan Rismon bersama manajemen. Oke. Maka buku itu bisa sampai tercetak. Ya. Ini apa, kantor polisi udah kayak playground aja ya untuk mereka-mereka ini gara-gara Jokowi nih, ruang publik. Kalau saya tetap ya ini banyak pelajaran ya, kemudian kita juga di sini banyak hiburan begitu, ini politik entertainment dari bernuansa politik. Tetapi tetap saja ini merupakan, kalau bagi saya saya risih sebetulnya, ada risih tatkala melihat seperti ini. Kepolisian menjadi playground seperti ini, menjadi apa playground, taman bermain gara-garanya Jokowi. Dan si Polda Metronya bego, emang bego, kok mau dijadikan taman bermain sama si Jokowi itu. Akhirnya pada saling melapor seperti ini. Ini kan seharusnya jadi jadi gaduh di ruang publik saja begitu. Tapi ya gara-gara si Jokowi mempermasalahkan di kepolisian, jadi ramai di kepolisian. Gimana ya, dia itu si Jokowi itu emang psikopat emang. Jadi setelah selesai jadi presiden pun dia masih mau menunjukkan kepada kita, saya ini masih punya kekuatan gitu. Di mana nancapnya? Salah satunya di kepolisian, itu di Polda Metro. Makanya aneh si Rismon itu, kok kasus si Rismon cepat ditanganinya itu. Kalau soal Progresnya apa yang isi di beneran. dalam buku itu saya nggak tahu, saya nggak pernah Ya, tahu naskahnya. oke. Tapi siapa yang mencetak itu saya tahu. Jadi Mas Roy, nomor ISBN yang tercantum pada buku yang dibeli, yang dibeli korban loh ya, bukan yang sekarang beredar, bukan, tapi yang dibeli korban, nomornya itu 97863473780040. Ya, ini yang tercantum dalam buku yang sekarang kami jadikan sebagai barang bukti, yang dibeli oleh Bang Irwan. Ternyata setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, itu buku dengan judul yang terdaftar ISBN tadi yang saya sebut, judulnya adalah konten kreatif versus jurnalis. Wah, mungkin buku GG itu memang konten kreatif itu. Kan benar ada Profesor Dr. Rajat Wibawa MSI. Jangan-jangan setidaknya doktor dia. Dia jangan-jangan sudah jadi profesor. Iya. Iya kan? Profesor Doktor, mohon maaf. Ayo, Profesor Doktor. Profesor Eng. Dan memang diterbitkan oleh lembaga penerbit yang sama, yaitu Lembaga Kajian Komunikasi dan Sosial, Lekas. Benar. Profesor Dr. Darajat Wibawa MSI, CMI ya gitu. Lembaga Kajian Komunikasi. Itu betul. ISBN yang 9786374780440. Ya. Oh, benar ini. Itu ISBN yang tercantum dalam buku yang dibeli oleh lah ya. Bang Irwan. Bang Irwan. Berarti Bang Irwan salah beli buku dong. Hah?
tertipu. Kan korban penipuan. Ya, korban penipuan. Ya. Sudah membuat judul yang bombastis, ternyata Palsu. Ya. ISBN-nya nggak sesuai dengan fakta yang sebenarnya gitu. Tuntut gitu. Nah, jadi gini, Mas Fakta Roy. yang tidak benar itu namanya fufu fakta. Fakta. Sebentar, kemarin juga ada apa? Saya belum bikin videonya itu, katanya ya data-data baru mengenai Jokowi itu. Nanti kita bikinkan videonya lah itu. Fufu fakta. Lain lagi nih ya fufu fakta. Nah, ada lagi Mas Roy tadi. Kami sebenarnya ini bisa tambah seru nih. Oh iya. Gimana? Bisa banyak LP nih Wih, terhadap Rismon. Iya. Kami tadi diskusi dengan penyidik. Ya. Penyidik memberikan pandangan. Namanya kan boleh dong. Boleh. Pandangan adalah Jangan ikut-ikut yang sebelah. bisa Kalau yang sebelah bilangnya gini, memberikan pandangan, boleh dong. Memberikan pandangan, boleh dong. Ada yang bilangnya gitu. gitu ya. Cagir lagi. Cagir udah bego tuh, gara saya kemarin bikin videonya juga tuh gara-gara apa? Gara-gara durhaka sama gurunya sendiri, sama Refli Harun. Itu nggak ada malu ya, ngaku guru di hadapan umum. Kelakuannya. Ya, memberikan pandangan kepada pelapor untuk memperkuat laporannya sebenarnya itu. Yaitu mencari beberapa korban lagi yang membeli buku ini. Wah, predator. Kemudian nanti korban-korban tersebut membuat surat pernyataan dengan mencantumkan bukti-bukti pembelian sebagai korban daripada buku ini, dan pilihannya dua, bisa mengikutkan pada LP yang sudah dibuat Bang Irwan atau membuka LP baru lagi oleh korban-korban lain, ya, dengan dugaan tindak pidana bukan hanya tipu gelap, tetapi juga adalah pembuatan dokumen palsu ISBN. Itu kalau ditelusuri menarik juga tuh, Pasti benar. ya, pasti menarik gitu, ya. Kasihan. Oke. Barangkali itu pengantar dari saya. Bang Irwan. Oh ya. Bentar saja ya. Baik, terima kasih abang-abang saya, saudara saya semua. Jadi kita saat ini lagi direhat sejenak, diberikan waktu untuk istirahat, makan dan sholat. Untuk ketemu responnya. Iya. Tadi kami sudah melakukan pemeriksaan, saya diperiksa atas pelaporan saya oleh Bang Rismon. Mulai jam 1 tadi sampai saat ini kita masih break untuk istirahat, sementara kita akan lanjut. Baik. Ini nanti silakan lihat sendiri ya, Pak Irwan. Ya, kesimpulannya informasinya nggak terlalu banyak sebetulnya kita dapatkan di sini ya. Ya, informasinya itu mengenai SBN, itu dan alur-alurnya bagaimana begitu ya, itu jadi alurnya agak lengkap. Kalau kesimpulan saya sih begini, kasihan Rismon itu saja kalau saya mah ya, kasihan. Oh, nggak perlu dikasihani ya, nggak tahulah kita manusia, saya manusia gitu ya, Anda juga manusia kan. Tadinya pengen keluar dari mulut harimau, malah masuk ke lubang buaya. Rismon itu kasihan. Jadi itulah kenapa kita itu mesti tidak akan ada penyesalan ya apabila kita itu membela ideologi kita. Ada beberapa yang bertanya di kolom komentar itu, kok bisa berani seperti itu? Kalau saya mah hidup bahwa ideologi ya, bahwa idealisme itu saya tuh berusahalah setidaknya untuk itu, dan ideologi itu dan idealisme itu bukan sesuatu untuk diperjualbelikan. Nah, apabila kamu hidup seperti itu, insya Allah tidak akan ada penyesalan begitu, insya Allah. Tapi asal bener ya, ideologi sama idealismenya itu harus dicek dulu ya, jangan idealis tapi salah. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.